وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Kita lanjutkan mengambil dari Ad-Durar min Kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kumpulan-kumpulan mutiara kalam Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Wa qala rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa faddinul hanifu, agama yang lurus itu huwal iqbalu 'ala Allahi wahdah, berupa hanya menghamba kepada Allah semata. Wal i'radu amma siwahu, dan berpaling dari selain Allah. Dalam Majmu' al-Fatawa jilid 9 halaman 319. Di sini waqfah, ya, ada faedah penting. Agama yang dijalankan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ad-dinul hanif, agama yang lurus, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ya, wahai Muhammad, ikutilah, ya, seluruh kalian itu agamanya Nabi Ibrahim. Yang agama Nabi Ibrahim itu agama yang lurus dia. Hanif itu adalah iqbal 'ala Allah, kata Syekhul Islam. Iqbal 'ala Allah wahdah. Kita hanya menghamba di hadapan Allah semata. Dan tidak menghamba, tidak berharap kepada selainnya. Berpaling sepaling-palingnya, sejauh-jauhnya dari selain Allah. Ini pondasi. Ya, ini pondasi. Pondasi ibadah, pondasi keimanan, pondasi tauhid. Satu ini sudah, ya. Ini puncaknya. Puncak ubudiyah. Ya, puncak penghambaan seorang hamba itu adalah al-iqbal 'ala Allahi wahdah. Kita sering mendengar kata ikhlas, ya. Kita sering mendengar kata ikhlas. Terkadang kita sudah tahu teorinya, perkataan ulamanya, dalilnya, tetapi kita jauh dari teori tersebut, ya. Orang yang dia menyangka dia sudah faham ikhlas, maka dia berarti magrur, tertipu dia, ya, tertipu. Berapa banyak ulama di kitab manapun yang mengkaji tentang masalah pondasi keimanan, pondasi ibadah, pondasi akidah, itu mereka akan awali dengan masalah ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Dan ini mempengaruhi seluruh, ya, seluruh kehidupan, gerak-gerik, ya, ucapan, hati, mempengaruhi seluruhnya, ya, pengaruh. Ya, seseorang ketika dia tidak menjadikan ini pembahasan yang paling urgen, maka dia tertipu, ya, tertipu dia. Kita contohkan real. Ketika kita ada setor hafalan, ya, setor hafalan. Terkadang kita ingin jadi yang terbaik, dan seluruhnya ingin jadi yang terbaik. Kita ketika hafalan kita itu semakin kuat, semakin cepat, semakin banyak, kita ada merasa apa? Bangga, ya. Terkadang kita lupa, terkadang kita lalai, terkadang kita tidak mau tahu bahwasanya ini adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Ya. Kita, saya punya hafalan, ya. Saya bagus, ya, pemahaman. Ketika timbul dalam hati kita terbetik, saya punya kemampuan, ya, saya
percaya dengan kemampuan saya kuat hafalan saya. Di saat itu kita akan terjerumus, ya, terjerumus. Ya. Nah, di sini ada masuk penyakit yang akan merusak ikhlas itu, ya. Dan yang seperti ini tidak akan bertahan lama dia. Tidak akan bertahan lama. Ya, tidak akan bertahan lama, rusak cepat atau lambat. Makanya teori ikhlas itu kenapa para ulama itu sampai Imam Ahmad mengatakan, ya, tidak ada yang dia itu lebih besar pahalanya, lebih mulia pahalanya dibandingkan apa? Dibandingkan talabul ilm, menuntut ilmu. Idza saluhat niyyatuh. Kalau benar niatnya, ya. Kalau benar niatnya. Dan ini disepakati para ulama. Kenapa dia ikat dengan kalau benar niatnya? Karena benar niat itu tidak mudah. Terkadang sebelum kita mulai kita ikhlas, betul-betul kita hijrah, betul-betul kita totalitas. Tetapi ketika mulai ternyata Pak belajar kita, seperti ini hadisnya sering saya dengar. Coba kita itu. Ketika kita disampaikan ilmu ayat, kita dengar ayatnya itu aja. Dengar hadis, hadisnya itu aja. Kenapa ada terbetik, ya, terfikir pikiran seperti ini? Karena tidak ikhlas dia. Tidak ikhlas, ya. Jadi ketika dia dengar, dia hanya ingin numpuk ilmu, nambah, ya. Orang kan namanya semakin dengar ayat, semakin dengar hadis, dia semakin bersyukur dia, ya, bisa mendapatkan ilmu. Dia semakin bahagia dia mendapatkan pahala lebih, ya. Tetapi orang sudah terbetik, terfikir hadisnya itu aja, ayatnya itu aja, penjelasan ulamanya itu aja. Saya sudah sering dengar, ya. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia merasa saya sudah tahu, saya faham, saya sudah hafal. Ulama dahulu itu mengulang ilmu sampai 70 kali, ya. Al-Imam Al-Muzani mengulang ilmu sampai 70 kali. Dia tidak paham atau tidak paham dia, itu aja yang diulangnya, ayatnya, hadisnya, ya, perkataan Imam Syafi'i itu aja dia. Tidak bosan dia, tidak bosan, ya. Bahkan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dia mengulang-ulang ilmu itu satu fan 1000 kali dia ulang, ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dia mengulang-ulang satu hadis 500 kali dia ulang. Ngapain diulang? Bosan seperti itu terus, ya? Tidak ada. Karena mereka menuntut ilmu karena Allah, bukan yang lain, ya. Saya tidak peduli saya itu hafalan saya cepat atau lambat, ini dari Allah semuanya. Saya tidak peduli saya itu paham cepat atau lambat, ini dari Allah semuanya. Saya tidak peduli saya itu nilai saya baik atau buruk, saya tidak peduli, ya. Orang ketika di zaman sekarang dihadapkan dengan gelar, ya, dihadapkan dengan sanad ilmu, dihadapkan dengan rekomendasi, dihadapkan dengan tazkiyah, ya. Ini fitnah semuanya, ya. Ini fitnah semuanya, mengerikan, ya. Tidak sehebat dahulu, ya. Ya, dahulu direkomendasikan ulama sudah dia ngajar. Kalau sekarang ngeri, ya. Kita kajian banyak yang hadir, kemudian kita banyak yang hadir. Kajian ustadz lain biasa yang hadir sedikit. Itu bahaya itu, ya, bahaya itu. Makanya dahulu Al-Imam Ibnul Jauzi ketika dia lihat, ya, masjid itu penuh, ya, penuh. Bahkan disebutkan bahwasanya Imam Ibnul Jauzi kalau kajian itu bisa sampai 100.000 yang hadir. Ya, dia melihat, ya. Tertiba dia diam sejenak, ya. Dia bicara dengan hatinya, ya. Dia bicara dengan hatinya. Wahai jiwa, ya. Bagaimana kalau mereka semuanya ini masuk surga sedangkan kamu masuk neraka, katanya, ya. Karena mereka ikhlas untuk mendengarkan ilmu sedangkan kamu tidak ikhlas. Dahulu ngeri seperti itu, dahulu para ulama takut dia, ya. Seseorang ketika hari-hari ini dipaparkan dia masuk YouTube, kemudian disebarkan di Facebook, Ustadz Fulan gelarnya ini, lulusan ini,
ya, itu bukan satu kebanggaan itu. Itu bahaya, fitnah itu. Ya, fitnah. Dia sudah menghafalkan ini, dia sudah selesai hafalannya. Itu bahaya, ya, bahaya. Para ulama takut dari itu, menjauh dia, ya. Oleh karena yang disebutkan di sini ad-dinul hanif, agama yang lurus itu adalah al-iqbal 'ala Allah wahdah. Hanya menghadap kepada Allah semata. Bukan hanya kalau kita teori, mudah teori itu, ya, mudah teori. Ayat banyak, kita tinggal ketik di HP, keluar dia. Mau cari hadis apapun ada dia. Kita tulis diketik dalil tentang sabar, keluar dia, ya. Dengan banyaknya penjelasan dan seterusnya. Itu mudah yang seperti itu dicari hari-hari ini. Tetapi yang sulit dicari adalah ikhlas, ya. Ikhlas ini sulit, mengerikan, ya. Dan tahukah kalian, ya, tidak ikhlas itu menurunkan penyakit yang banyak, yang bahaya. Yang pertama yang akan timbul adalah al-ujub, ya, ujub dia, ya, ujub, ya. Bagaimana pelajaran nahwu? Pelajaran nahwu pelajaran yang paling mudah katanya, ya. Apa maksud dari paling mudah ini? Ya, apakah memang begitu perkaranya, ya, atau dia hanya ingin menampakkan bahwasanya ini mudah, saya loh cepat pahamnya, ya, apakah itu maksudnya, ya? Kalau hanya sekedar menghafal tasrif seperti ini, 2 hari saya selesai, 1 hari bahkan pejam mata saya bisa. Apa maksudnya itu? Ya, maksudnya. Apakah maksudnya bahwasanya Anda hebat, otak Anda cerdas? Ya. Gara-gara ucapan seperti itu, Qarun dihabisi dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia dapat harta banyak. Apa dia katakan? Wa ma utitu. Apa dia katakan? Apa ayatnya? Ala ilmin indi. Dia katakan, ini yang saya dapatkan ini karena ilmu indi yang saya miliki, ya. Saya miliki. Kalau kita pikir-pikir, ya dia memang berilmu, dia paham tentang strategi, dia tahu masalah bagaimana cepat kaya, tahu cara mengatur keuangan, dia punya ilmu. Tetapi apa? Ucapan ini merusak ikhlas serusak-rusaknya. Dihancurkan oleh Allah, dihabisi dia. Ya, dihabisi. Ya. Oleh karenanya pembahasan ikhlas itu pembahasan yang sangat urgen. Tidak bisa kita itu katakan, saya sudah tahu dalilnya, saya itu sudah paham, ya. Ulama lebih paham dari kita, ulama lebih hebat dari kita, tetapi dia mengatakan, sampai disebutkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, dan ulama lain mengucapkan yang sama, ma'alajtu syai'an asyaddu minan niyyah. Tidak pernah saya itu melawan sesuatu yang paling sulit dibandingkan niat ini, ya. Melawan musuh enak, kita ada musuh kelihatan kita, ya, kelihatan ada musuh, bisa kita 1 lawan 1 duel, bisa, ya. Jin bisa kita baca ayat kursi kabur lari dia. Tapi ini apa? Masalah hati kita melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita di diri kita, dia nggak nampak, nggak kelihatan. Kita tahu ikhlas atau tidak, bagaimana? Ya, sulit dia, sulit, ya. Makanya para ulama itu sampai mengatakan, kalau aku yakin ada amalanku 1 saja yang diterima Allah, aku menjadi makhluk yang paling bahagia. Kalau 1 saja yakin diterima Allah, aku akan menjadi makhluk yang paling bahagia, ya. Karena Allah tidak akan memasukkan, mengekalkan ke neraka orang yang dia terima amalannya, ya. Pasti Allah ridho. Itu alamatur ridho, tanda dia ridho, ya, kebahagiaan. 1 aja katanya, padahal banyaknya amalannya. Para ulama dahulu seperti itu, ya. Disebutkan di antara salaf mengatakan bahwasanya aku itu mujahadatun nafs, melawan jiwaku. Untuk apa? Untuk bagaimana bisa istiqamah, menjaga salat, ya. Selama berapa lama? Ditanya. Ya, selama 40 tahun lamanya saya itu, ya. Ya Allah, 40 tahun ulama salaf dahulu seperti itu. Ya. Apa yang di pikiran mereka? Apa yang di hati mereka yang dipikirkan?
Mereka memikirkan apa? Mereka takut tidak ikhlas, takut tidak diterima amalnya. Khawatir mereka itu apa? Hanya karena yura'unan nas. Dilihat manusia, ria dia. Ya. Ria. Bisa tidak kita itu merasa khawatir seperti ketika kesendirian, ketika tidak dilihat orang, ketika orang semuanya tertidur? Ya. Ketika banyak orang bisa, ketika sendiri belum tentu. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengikatkan bahwasanya al-iqbal Allahi wahdah. Dan ini turunannya banyak sekali. Ya. Demi Allah, penyakit di antara sesama para ahli ilmu sekarang itu gara-gara ini masalahnya. Ya. Berselisih ini, menjatuhkan itu, dan seterusnya. Gara-gara ini masalahnya. Nggak jujur dia dengan agamanya, nggak jujur dia karena Allah. Ya. Intisar lin nafs. Yaitu hanya sekedar menang-menangan, hanya sekedar ingin mengikuti hawa nafsu. Ya. Hasad terjadi di mana-mana. Ya. Gara-gara penyakit ini. Jangan dianggap remeh masalah ini. Ya, jangan dianggap remeh. Ya. Ini adalah pembahasan pondasi, seluruh pondasi. Ya, seluruh pondasi. Wal i'rad amma siwahu, dan berpaling dari selainnya. Contoh, kita kasih contoh yang lebih real. Ketika kita ujian, ya, ujian ini tertulis setiap pekan antum ujian. Antum hisab, ya, hisab dirinya antum. Untuk apa antum murjaah sampai tengah malam gini? Ya. Apakah karena ujian? Ya, apakah karena ujian? Atau memang saya ingin menguatkan ilmu, ujian ada atau tidak ada ujian, tidak peduli saya itu. Ya. Coba lihat penuntut ilmu hari-hari ini gara-gara apa? Itu tadi anak katakan, sistem jamiah itu yang banyak merusak, ya. Yang banyak merusak. Ya. Sistem ada ujian tanggal sekian, ujian sampai tanggal sekian, nanti ada nilai keluar, kalau ini bagus di maju ke podium, dirayakan dan seterusnya. Itu hal-hal yang boleh, bukan haram, enggak. Tetapi apa? Merusaknya dari sisi karena itu menguji keikhlasan seseorang, ya, dan itu sangat membuka lebar peluang untuk merusak hati, merusak niat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya setiap ada ujian dia malamnya jadi Syekhul Islam, habis-habisan dia baca. Ya. Selesai ujian, dah, ya. Kembali lagi normal lagi dia, ya kan? Kalau dia karena Allah, kenapa dia tidak semangat seperti itu? Ya. Kalau dia karena Allah, saya biasanya belajar sampai jam 1, ya sudah jam 1, itu rutinitas saya. Ada ujian atau tidak ada, tetap saya. Ya. Kenapa dia semangat ketika ujian? Ketika tidak ujian, santai-santai, bahkan tidak murojaah. Ini menuntut ilmu karena ujian atau karena Allah ini? Ya. Masing-masing kita tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah. Al-insan, seluruh insan. Itu al-istighraqiyah. Seluruh insan. Ala nafsihi, terhadap diri mereka masing-masing itu, terhadap jiwa mereka masing-masing itu, basirah. Tahu persis. Ya, saya itu iman saya segini, enggak segitu. Ya. Saya itu, amalan saya itu ada yang enggak ikhlas ketika ini, ketika itu. Tahu kita itu. Ya. Tahu kita. Allah Maha tahu daripada kita. Ya. Oleh karenanya, belajar kita itu agar kita mengolah ikhlas ini. Menjadikan ikhlas ini bukan perkara remeh, bukan perkara sampingan, selingan. Saya sudah ikhlas, saya tidak ada terpikir aneh-aneh itu. Ya. Saya sudah ikhlas ini. Para ulama mengatakan ikhlas ketika Anda merasa tidak ikhlas. Ketika Anda merasa ikhlas, itulah tidak ikhlasnya. Ya. Ketika Anda merasa sudah saya ikhlas, ya, saya sudah hanya untuk Allah. Itu dipertanyakan justru itu. Ya. Para ulama itu bukan tidak ikhlas dia, tetapi ucapan mereka mentuhmah, menuduh diri mereka banyak sekali. Ya. Kalau kita mau cari ribuan dapat. Ya. Ribuan dapat kalau kita mau cari kalam ulama tentang masalah apa. Mereka menuduh diri mereka pendosa, tidak punya amalan,
menuduh diri mereka itu termasuk orang-orang yang tidak taat, termasuk banyak kusur taksir, banyak kurangnya, tidak ikhlas, banyak itu ucapan mereka. Ya. Apa mereka merasa saya sudah ikhlas? Enggak. Ya. Menuduh diri mereka. Karena seperti itu ciri-ciri seseorang yang dia peduli dengan masalah hati. Ya. Menuntut ilmu itu betul kita dituntut menghafal, bagus hafalan itu dituntut, ya. Harus menuntut ilmu, enggak punya kecerdasan sulit juga. Tidak punya semangat enggak bisa. Harus cerdas, menghafal, murojaah, semakin lama belajar, semakin lama murojaah dan seterusnya, itu dituntut. Tetapi apa? Tetapi masalah pondasi keimanan, pondasi akidah, pondasi kita melakukan ibadah amaliyah semuanya itu harus kita ingat lagi. Jangan sampai kita keluar dari jalur. Ya, kita hanya diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya, mukhlisin lahuddin. Ya. Kita tidak khawatir kalau kita punya nilai rendah. Ya. Saya sudah berusaha. Saya setiap hari murojaah, nilai saya, hafalan saya segini. Nggak malu kita itu. Nggak malu. Nah, ketika ada perasaan malu, gengsi di situ, tanda adanya rusak, adanya sesuatu pada hati kita yang itu harus diobati. Ya. Syekhul Islam mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala, ummahatul fadail al-ilmu wad-din. Ya. Induknya perangai kebaikan, perangai kemuliaan itu ada 4. Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua ad-din, lurusnya agama. Yang ketiga wasyuja'atu, yaitu sikap pemberani. Yang keempat wal karam, sifat dermawan, mudah membantu. Kalau kita ditanya, banyak sekali amalan, banyak zikir, baca Al-Quran, mengingat mati, birrul walidain, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Ya. Saya ingin memiliki keutamaan yang paling mulia. Apa induknya? 4 ini. Yang pertama al-ilm. Ilmu, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, ilmu. Bagaimana seseorang bisa mentauhidkan Allah, bisa ikhlas ibadah karena Allah, bisa rindu akhirat, bisa cinta kepada kaum muslimin? Ilmu sebabnya. Bagaimana seseorang bisa dia melakukan kesyirikan, tidak mau akhirat, pikirannya dunia, ikuti hawa nafsu, karena jahil dia. Jahil. Bagaimana mungkin seseorang itu ingin lama-lama di dunia kalau dia tahu bahwasanya negeri akhirat menjanjikan lebih pasti? Bagaimana mungkin dia itu merasa bahwasanya saya itu sudah kaya, saya sudah nyaman, sedangkan dia memiliki ya hari hisab di hadapan kelak, ya. Karena jahil, karena tidak punya ilmu, ya. Oleh karena seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat itu karena ilmu. Semua keburukan yang ada dunia akhirat karena jahil dia, jahil. Oleh karena ilmu disebutkan oleh Syekhul Islam pertama kali, ya, pertama kali. Kita ketika memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Contoh kecil saja, contoh kecil. Ya. Ketika kita ada piket, ya, ada piket, ya, kita bicara real yang mudah dipahami. Ada piket, kita diamanahkan, ya, diamanahkan untuk melakukan piket A, B, C. Beda orang berilmu dan tidak itu, ya, beda. Orang berilmu dia akan ingat bahwasanya Allah mengatakan wa addul amanati ila ahliha. Tunaikan amanah itu kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ya. Di sini ada para guru mengamanahkan untuk lakukan piket ini karena tidak ada yang khidmat kecuali kalian. Ya. Apa ilmu yang difirmankan Allah itu masuk ke hatinya atau tidak, bermanfaat? Di situ kelihatan orang berilmu. Beda orang berwawasan dengan orang berilmu. Beda, ya. Orang berwawasan
tahu dia begini-gini. Tapi orang berilmu tidak dikatakan berilmu kecuali bermanfaat kepada dirinya. Ya. Ulama mengatakan, "Ulaisal ilmu bikasratir riwayat." Bukan ilmu itu dengan banyak-banyak riwayat, tahu hadis, punya hafalan ini, hafalan itu. Bukan itu ilmu. Ya, bukan itu ilmu. Apa kata mereka? Innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu rasa takut. Ya, saya khawatir kalau saya tidak piket, saya tidak dilihat ustadz, saya tidak ditahu oleh mas'ulnya. Ya, zakir enggak punya mata 9 mata elang dia. Dia tahunya saya sudah piket, enggak ketahuan. Iya. Ya. Kita tidak melihat, ya. Tapi yang mengamanahkan kalian ilmu, bahwasanya amanah itu ditunaikan itu Allah. Allah Maha melihat, ya. Bagaimana mungkin seorang yang sudah punya ilmu seperti itu, dia tahu dalilnya, dia tahu bahwasanya Allah yang berfirman seperti ini, kemudian dia tidak mau melaksanakan amanah, ya. Itu bedanya orang berilmu, ya. Dia akan ukur seluruh apa yang dia lakukan itu dengan ilmu yang dia pelajari, ya. Ketika dia dibolehkan pegang HP dia pegang HP nih, pegang HP. Nggak ada yang lihat, CCTV nggak ada aman, ya, rusak CCTV-nya, ya, CCTV-nya rusak, ya, betul. Tapi ada kiri kanan kalian mencatat itu, nggak bakal tidur, ya, nggak bakal tidur, dicatat. Di situ ilmu. Kita sudah menghafal ayat bahwasanya innallaha sami'un basir. Wallahu sami'un basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ayat-ayat itu banyak sekali, ayat-ayat tentang asma wa sifat. Kalian buka Al-Qur'an, ya. Kalian buka Al-Qur'an. Dilihat setiap paling ujung ini itu ayat apa itu? Dari awal sampai akhir, ya. Hampir 99% itu isinya sifat Allah, nama Allah. Ya. Kan perhatikan itu. Kan jangan hanya dihafal. Ya seperti itu jadinya, nanti jadi hujjah alaik, jadi bumerang bagi kita kalau cuma sekadar dihafal. Dilihat itu, kenapa Allah tutup dengan sifat Allah. Terkadang ditutup dengan bukan sifat Allah, tetapi dengan azamah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tolong ambil mushaf. Tolong ambil Al-Qur'an. Ya. Ya. Kalau bukan setiap surah, ya, setiap lembar itu ditutup dengan seperti itu. Ya. Yana buka acak. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa, ya. Kita melakukan dosa, Rabbmu tidak pernah lupa, ya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan memberikan orang yang mendapat petunjuk tambahan hidayah, ya. Ingat bahwasanya hidayah bukan karena cerdas, bukan karena kuatnya hafalan, tapi Allah ikat selalu semuanya. Apa yang terjadi fil kaun, di alam semesta ini karena Allah semuanya, ya, karena Allah semuanya. Wa kulluhum atihi. Lembar berikutnya, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Seluruh kalian akan datang menghadap Allah sendirian, tidak ada yang kalian bawa, ya. Sendiri, tidak ada pengawal, tidak ada teman, tidak ada, sendirian mendapat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat-ayat seperti itu kalau kita baca, renungkan itu. Kenapa Allah setiap di akhir itu ada pesan yang Allah selalu selipkan, yang Allah selalu tutup agar kita itu ingat, paham. Al-Qur'an bukan untuk sekedar dibaca, tapi dibaca itu agar kita apa? Mendapatkan faidah, ya. Ya. Coba lihat. Awal kali ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perintahnya? Iqra, baca. Ya, baca. Kayak apa bacanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Oh, ternyata saya diciptakan Rabb. Ternyata saya itu diciptakan Rabb. Rabb itu yang menciptakan dan mengatur segala urusan. Kalau Allah yang menciptakan, mengatur segala urusan, tidak mungkin sia-sia. Tidak mungkin kita dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin tidak ada hisab, tidak mungkin tidak ada aturan, tidak ada perintah larangan, ya. Tidak mungkin. Jadi kita diingatkan dari awal ayat sampai akhir ayat. Buka itu surah An-Nas, akhir itu apa isinya, ya. Seluruh ayat, seluruh Al-Qur'an itu membicarakan tentang apa? Tentang Allah dan Allah,
Ya. Agar kita itu paham bahwasanya Al-Quran yang merupakan sumber ilmu, ya, sumber ilmu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Ar-Rahman, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Lihat, awal ayatnya sudah diisi dengan apa? 3 nama Allah Subhanahu wa taala. 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Allah itu Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling mulia. Nama Allah yang paling mulia. Ya, dibuka Bismillah, tidak Bismirrahman, enggak. Ya. Enggak. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Diatur sebaik mungkin. Ada pesannya pasti, ya. Pasti di situ, ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, tadabbur Al-Quran bukan hanya sekadar dihafal. Dihafal itu apa? Itu wasilah agar kita bisa memahami, agar kita bisa tadabburi, bukan tujuan. Ya, pahami itu, pahami. Ya. Kita mau ilmu kita bermanfaat, ini harus kita apa? Ini harus kita pelajari, harus kita jadikan pondasi. Antum kalau sudah paham ini, paham seperti ini, antum tidak akan pernah merasa, saya khawatir nanti kalau saya begini manusia ngomongnya seperti ini, manusia ngomongnya. Apa manusia itu? Tidak ada faidahnya omongan dia. Dia belum tentu masuk surga. Dia tidak bisa buat antum selamat dari neraka. Ya. Makanya, ya, kita itu bersyukurnya dididik dengan para guru. Ya. Kita itu tidak peduli omongan manusia. Ya. Tidak ada kita itu khawatir jamaah nanti kalau kita sampaikan kebenaran berbeda dengan yang diinginkan, ditinggalkan. Silahkan tinggalkan. Silahkan tinggalkan. Ya. Yang jadi patokan kita adalah Allah Subhanahu wa taala ridha atau tidak, ya. Ridha atau tidak. Kita tidak peduli manusia. Manusia, ya, itu akan manusia seperti itu, ya. In ahsantum ahsana ilaikum. Kalau kalian itu baik dengan dia, dia baik. Kalau kalian buruk, buruk. Versi siapa? Versi dia. Baik menurut dia, buruk menurut dia. Ya, kan sulit ini ngikutin manusia itu. Ya, ridhon nasi apa? Ghayatun la tudraku. Ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah kita dapatkan, ya, tidak akan pernah. Sampai Nabi terbaik itu tidak ada yang dia pro semuanya, setuju semuanya, ridha semuanya, tidak ada itu. Ya, ini apa pentingnya kita memahami ilmu yang diinginkan para ulama. Ya, ilmu yang diinginkan para ulama, bukan ilmu yang versi kita. Ilmu yang diinginkan para ulama yang dia membuahkan hasil. Ya. Nanti misalkan kita lihat si fulan ini kurang salat sunnahnya misalkan, ya itu urusan dia dan Allah. Perbaiki diri kita dulu. Yang penting dia apa? Dia tunaikan kewajiban, dia tinggalkan keharaman, itu yang wajib bagi dia. Adapun masalah ibadah-ibadah seperti ini hanya bisa kita apa? Fastabiqul khairat. Kejar-kejaran kita, saling berlomba, ya. Nasihati dia, nasihati. Tidak bisa kita apa-apakan. Tidak boleh kita apa? Suudzon kepadanya. Masing-masing kita tidak tahu kita itu diterima amalnya atau tidak. Masalah seperti ini tidak boleh kita ikut campur fis sarair, dalam perkara-perkara hati. Tidak boleh. Ya, tidak bisa. Al hukum ala zahir, hukum zahirnya. Zahirnya dia itu apa? Dia sudah menunaikan yang wajib, dia membaca Al-Quran, berarti dia yuhibbul khair, suka kebaikan. Ya. Adapun masalah-masalah yang dia luput dari keutamaan-keutamaan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, "Ya Rasulullah, ajarkan aku amalan setelah ini, tidak aku tanya lagi setelah itu. Aku mau mengamalkan yang cukup, yang aku tidak perlu banyak sekali amalan dalam Islam ini." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan tentang bahwasanya yang dikerjakan yang wajib, ya. Salat 5 waktu, puasa sunnah, zakat ketika waktunya, haji bagi yang mampu. Ya Rasulullah, kalau mengamalkan itu kita selamat atau tidak? Bagaimana? Ya selamat. Ya Rasulullah, aku tidak akan menambah lebih dari ini katanya. Aku akan kerjakan ini saja. Ya sahabat itu. Apa Rasulullah katakan? Aku ngajarkan sunnah puasa, sunnah ini, sunnah poligami dan seterusnya. Ya. Tidak ada ditegur seperti itu. Tidak ditegur seperti itu. Karena Nabi SAW tahu bahwasanya itu sifatnya fadilah. Ya, dia mau tinggi derajatnya di surga, dia kejar. Kalau tidak, tidak. Ya. Kerjakan yang wajib. Sudah, tidak dikatakan Nabi SAW
man raghiba an sunnati falaysa minni, tidak suka sunnahku bukan bagian dari golonganku. Tidak, ya. Belajar ilmu itu tidak boleh kita itu ngikuti hawa nafsu kita, versi kita, saya sukanya ini, cocoknya seperti ini, tidak bisa. Anda yang misalkan rajin untuk bangun malam, jangan cela orang yang tidak pernah sholat malam sama sekali, jangan dicela. Ya, dimotivasi, dinasihati, iya, dicela lah, tidak boleh. Kenapa? Karena itu keluar jalur sudah, keluar jalur. Dibolehkan syariat hanya sebatas ini, tidak lebih. Ya, cemburu kita, ghirah kita tidak boleh mengalahkan syariat. Semuanya harus apa? Semuanya harus mengikuti koridor. Ya, sahabat itu ya, datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya apa? Ilmu, pentingnya ilmu di situ. Ya, berbeda itu antara orang berilmu dengan tidak. Terutama ketika ada fitnah, ada ujian, diuji orang berilmu dan tidak itu, diuji. Apakah dia apa? Betul-betul ikhlas? Apakah dia betul-betul jujur? Apakah dia betul-betul mengikuti ilmu, mengikuti ulama, atau dia hanya fanatisme semata? Ya, berbeda. Yang kedua adalah ad-din. Ya. Lurusnya agama. Ilmu dan lurusnya agama. Ya. Itu termasuk ummahatul fadail, yaitu termasuk amalan yang dia merupakan induk dari seluruh keutamaan. Orang lurus agama itu bagaimana? Dia, contoh gampangnya, dia dikasih uang 100.000, ini tolong belikan mangga. Berapa kilo Ustaz? Berapa kilo akhi? 2 kilo. Harga mangga itu 15.000 1 kilo, berarti totalnya 2 kilo berapa? 30.000. Kembalinya 70.000. Ya, 70.000. Dia pergi ke pasar, 15.000. Harganya berapa, Bu? 16.000. Ya, 15.000 ya, Bu. Iya. Yang satunya mengatakan, Bu, saya ini kan untuk pondok. Yatim duafa, Bu. Ya. Yatim duafa, Bu. Ya. Saya belum makan ini, kayaknya 2 hari sudah ini. Wah, dikasih wes leh 10.000. Ya, 10.000. Ya, kasih. Berarti dia masih sisa 10.000. Ya kan? Dia beli 20.000 2 kilo, mestinya 30.000, ada 10.000. Dia enggak ngomong dia. Datang, ini akhi ini 2 kilo 15.000 biasanya kan? Iya 15.000. Ini 70.000 kembaliannya, ini 2 kilo. Ya, kenapa dia mengambil 10.000 itu? Karena anggapannya dia, saya yang pintar nawar, saya berhak berarti. Kalau saya tidak nawar kan tidak dapat 10.000. Jadinya 15.000 tetap, kan begitu. Ya. Nah, ini tidak lurus agamanya. Ya. Ini tidak lurus agamanya. Ya. Kayak belut, cari jalur, ya, cari jalur. Ya. Bagaimana lurus agamanya? Dia datang, dia bilang, ini Ustadz, ini akhi, anak tadi bilang berapa harganya? Dia bilang 16.000, dikurangin 15.000 karena dilihatnya wajah saya yatim dan fuqara duafa ini, ya, saya sampaikan seperti ini, dikasihnya 10.000, ada sisa 10.000 dari 30.000 tadi ini, ya. Ya. Dia sampaikan, ini halal bagi saya atau tidak? Ini halal bagi saya atau tidak? Kalau tidak halal, kasih dia. Ya. Kalau halal diizinkan, tafadhal, ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Ya. Ini lurusnya agama. Dan ini akan diuji kita itu, diuji. Ini tidak ada yang tahu kan? Dia bilang 15.000, tidak tahu kita. Ya, dia jujur atau tidak? Ya. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ad-din, lurusnya agama itu memang turunan dari ilmu yang bermanfaat. Makanya seluruh kebaikan itu dari ilmu yang bermanfaat itu. Ya. Orang ketika dia diuji, ketika dia memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu, dia diuji bahwasanya ini kalau saya ngeles sedikit, ya bisa, ya. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi dia tahu bahwasanya saya pilih itu tidak boleh. Ada pendapat ulama yang membolehkan, dia lakukan. Nah, ini khianat terhadap ilmu dia. Khianat terhadap ilmu dia.
Ya, orang lain pilih pendapat ulama silakan. Antum pendapat yang antum pilih yang mana? Jangan ketika dibutuhkan ada hajat, cari pendapat di situ. Untuk melegalkan? Bahaya kalau gitu. Nikah nanti seperti itu. Ada pendapat ulama tanpa saksi boleh, tanpa mahar boleh, tanpa wali boleh. Ya, nikah. Ya, ukhti. Ya, insya Allah kita nikah. Mana walinya? Saya itu sudah kaji. Ternyata boleh tanpa wali. Ya. Lah saksinya mana? Nah, ternyata itu pendapat yang mengatakan ada saksi itu sunnah saja, mustahab dia. Memang dianjurkan, tetapi ada pendapat ulama yang dia tidak mensyaratkan. Oh gitu ya, Masya Allah. Anda imam saya yang paling paham terhadap agama ternyata. Waduh. Ya. Paham terhadap agama apa? Ya. Itu namanya cabul. Ya. Itu namanya dai cabul. Ya. Ngawur gitu kan. Ya. Ya. Khianat terhadap ilmu dia. Ya. Ana itu suka sekali makan kepiting dulu, suka. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, ya, pendapat mu'tamadnya. Di waktu itu acara keluarga, itu kepiting saus nikmat sekali ana lihat itu. Di depan kita. Ya. Ambil tisu, ngelap liur aja kita jadinya. Ngelap liur. Ya. Mazhab kita enggak boleh, ya. Ada mazhab lain? Ada, silakan kalau mau. Keluarga anak tak biarkan, ya, mau makan itu ada mazhab lain. Tapi ini mazhab saya belajar, ya. Senikmat apapun itu tetaplah kita memilih tidak boleh, ya. Jadi bukan khilaf ulama itu dijadikan bahan untuk ngikuti hawa nafsu, bukan sama sekali, ya. Man tatabba'a rukhas al-ulama tazandaq, ya. Siapa yang ngikuti rukhsah-rukhsahnya ulama, ini boleh diikuti, ini boleh diikuti, ini boleh diikuti, ya. Apa dia? Jadi zindiq orang seperti ini, ya. Merusak agama. Ya, orang yang dia tahu-tahu seperti itu, khilaf seperti itu, kemudian dia manfaatkan untuk ikuti hawa nafsu dia. Ketika ada yang tanya, ini riba Ustaz atau tidak? Oh, ini donatur, ini insya Allah enggak kayaknya Pak. Ini ada khilaf dalam masalah ini. Ya, donatur, ya. Ngawur, ya. Sampaikan ini hak seperti ini, yang saya yakini seperti ini. Ada khilaf, sampaikan ini pendapat yang saya amalkan. Ya. Jangan ragu-ragu, jangan kita itu khawatir dengan manusia. Apa? Donatur itu kalau Allah buat dia bangkrut hari itu juga. Ya. Ngapain kita itu terlalu khawatir terhadap manusia? Yang ketiga adalah asy-syuja'ah. Ya. Sikap pemberani. Pemberani ini bukan ada orang kalau senggol bacok, bukan. Ya. Senggol bacok itu sistemnya di Betawi sana. Daerah-daerah inilah pemberani. Kalau bacok itu bukan pemberani namanya, itu ngawur, ya. Ngawur, dikisos kita kalau bacok. Dikisos penjara, ya. Ini insya Allah akadnya besok pagi kita mulai, ya. Afwan, enggak bisa. Kenapa? Saya di sel sudah. Kemarin saya bacok orang. Kenapa? Karena Ummahatul fadail asy-syuja'ah katanya. Ya. Termasuk keberanian adalah induknya keutamaan. Saya berani katanya. Ya, itu ngawur, ya, itu ngawur. Asy-syuja'ah yang dimaksud apa? Yang dimaksud dengan syuja'ah itu tidak pernah khawatir terhadap al-haq, kebenaran. Tidak khawatir dia dengan kebenaran. Contoh real. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikepung oleh orang-orang Quraisy, orang-orang yang paling ahli strategi, paling kuat, paling begalnya lah dikumpulkan itu untuk kepung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Nabi SAW kecil, tidak sulit, dikepung. Ya. Nabi SAW perintahkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kecil, ya mungkin lebih besar dikit dari Azmi lah mungkin, ya, lebih tua sedikit, ya, lebih tua sedikit dari Azmi. Anak muda dia. Karena itu awal-awal Islam yang masuk dari anak muda itu adalah Ali bin Abi Thalib satu-satunya. Ya. Gantikan posisi saya, tidur di situ. Ya. Kira-kira kalau kita terbetik apa itu? Ya. Minimal kita itu panah 20 di depan, tombak 70 di belakang. Ya. Alhamdulillah kalau anda dicincang dijadikan kebab, ya. Luar biasa, ya.
usia anak kecil seperti itu, dia harus menanggung ini, menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu itu bukan ada penerangan seperti ini, ya. Gelap. Bisa aja langsung ditebas. Siapa yang tahu? Ali bin Abi Thalib masuk dia dengan sangat yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya yang dia mempertahankan al-haq, kebenaran, ya. Tidur dia di situ, tenang dia. Dibuka Ali bin Abi Thalib. Kemana Muhammad? Saya tidak tahu, ya. Bisa aja dibunuh dia, ngomong. Kalau tidak dibunuh, ya. Tidak dia ragu-ragu untuk apa? Untuk kebenaran, ya. Pergi dia. Itu syuja'ah, ya. Syuja'ah itu bukan senggol bacok, ya. 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 Ada orang liatin kita, apa lo lihat-lihat, ya, gulat, ya, gelut. Ya. Ya. Itu syuja'ah. Atau apa? Atau kita nanti suatu saat jadi dai, ya. Jamaah ini banyak orang-orang kaya yang ya, mereka sibuk dengan dunia lah. Kalau kita singgung dunia nanti baperan, nanti apa ini namanya sakit hati, ndak mau kajian lagi. Sampaikan bahwasanya menuntut akhirat itu lebih utama dibandingkan dunia. Jangan kalian terpikir dunia terus, jangan kalian kejar dunia terus. Ya, datangkan hadisnya, datangkan bahayanya, kejar dunia terus itu. Nanti mereka besoknya mau datang lagi tidak, enggak usah takut, ya, enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah khawatir. Ada pernah ini terjadi, Ustadz, nanti kajian di tempat kita itu, ya ini kan kebanyakannya ini kelompok yang dia itu, mohon maaf, yang dia itu ndak mengamalkan kunut subuh, Ustaz. Ya, tolong jangan singgung itu. Insyaallah. Datang ini masuk. Memang anak tidak nyinggung itu. Ya, ada yang nanya, sekalian langsung, ya. Ya, itu yang tadi bilang jangan nyinggung itu, tunduk-tunduk sudah dia. Khawatir dia itu apa? Nanti dimarahi, ya, atau semisalnya ditegur, ya. Kita bahas dengan ilmiah, sampaikan pendapat ulama seperti ini dan seperti bagaimana cara sikap terpelajar kita, ya. Selesai itu, ya sudah, kita enggak, ya. Pokoknya kalau misalkan ini hari pertama dan terakhir, biasa saja kita itu, ya, biasa saja, ya. Besoknya Ustadz tambah kajian waktunya, ya, tambah waktu kajian Ustadz. Mereka suka ternyata. Kenapa? Karena selama ini tidak ada yang mengedukasi Ustadz, ya. Yang adanya ya insya Allah ya jawaban-jawaban politik, ya, jawaban-jawaban politikus, ya. Ya. Jadi apa? Jadi tidak ada syuja'ah, ya, sampaikan, ya. Kenapa harus khawatir? Ya, kenapa Ustadz dai punya ilmu diatur dengan ini tadi, dengan produser-produser RCTI SCTV ini, ya. Jangan kalian mau diatur, kalian punya ilmu, sampaikan. Ya, beda kalau memang apa? Kalau memang itu mafsadatnya lebih besar, itu lain lagi. Kita berbicara di atas ilmu, ya. Oleh karenanya syuja'ah, harus punya keberanian. Ya. Ada teman di pondok dulu kan, ya. Cerita sedikit. Anak ketua keamanan dulu, ya. Kalau anak sistemnya ya seperti itulah. Ya, ada yang bermasalah, masukkan ruangan eksekusi. Ya, dulu seperti itu. Dulu kita apa? Belajar tifan-pokan dengan tapak suci. Ya. Pokoknya tujuannya supaya apa? Orang santri-santri takut, ya. Ya dulu lah seperti itu. Kita sudah taubat itu sudah. Ya. Ada ini berkeluarga, dia punya anak, punya istri. Dia tinggal di satu petak rumah, kiri kanan tidak ada tetangganya. Tidak ada tetangganya. Dia tiba-tiba tengah malam jam-jam 10-11an datang ke pondok. Cerita dia. Ana dengan tadi yang guru tapak suci itu dipanggil berdua. Ini tolong bantu. Kenapa? Ada yang ganggu kami. Dia jadi matikan lampu, kemudian nyalakan lagi. Dibuat takut. Ya, matikan, nyalakan lagi. Orang makhluk hidup, bukan makhluk halus. Ya.
ya, makhluk kasar, ya, dimatikan di ini. Terus dia, Ustadz, dari luar itu dia tunggu berdiri di depan tanpa pakaian kecuali pakai itu segitiga Batman itu. Ya. Dia pakai kostum seperti itu, Ustadz. Ya. Begitu, ya. Jadi dia ini ikhwan ini takut dia. Ya, takut karena punya anak istri dia. Ya. Tolong bantu beri keamanan. Ya, waktu itu anaknya letuk. Ya, anaknya letuk. Antum belum jihad sudah takut dengan yang seperti ini. Bagaimana antum mau jihad? Ya. Udah tahu anak itu khawatir aja, khawatir. Ya. Ayo kita datangi, tak sikat itu orang. Tak sikat. Ayo kita datangi. Ya, dulu kan kita ya seperti itu diajarin dengan guru kita, enggak usah takut gitu kan. Yang seperti ini syuja'ah, ya, syuja'ah. Mempertahankan apa? Kehormatan. Ya, syuja'ah, berani. Yang takut. Ya, jangan. Dulu pernah anak di Jakarta, ya, Jakarta. Namanya Jakarta di terminal, singgah di terminal, banyak preman, biasalah itulah, biasa, kita tahu. Anak posisinya berdua dengan santri masih adik kelas anak bawa mau ke Bogor. Ternyata ketika naik bus dari depan sampai ke belakang ada 9 orang, kami berdua plus 7 orang. 7 orang lain. 7 orang yang kelihatan preman semuanya. Ya, preman semuanya. Satu di depan, satu di tengah, satu sebelah anak, satu di belakang, satu. Ya. Firasat anak, ini ada niat buruk sudah ini. Niat buruk. Oh, kalau kita takut, langsung kita selesai itu. Anak caranya apa? Ambil keluarkan HP. Di handphone anak itu banyak kawan anak tulis jenderal ini, komandan ini. Apa banyak lah anak tulis seperti itu. Ya di HP anak itu. Anak butuh teman, anak telepon teman anak yang anak lihat yang paling pas, ya, telepon. Tulisannya itu Kapolda Kaltim, ya. Telepon. Pak, ini kita sudah sampai di lokasi. Tolong sampaikan anggota, kita sudah di sini posisinya. Sebelahannya itu dengar, langsung pindah dia, pergi dia, bisik-bisik dan temannya turun langsung semuanya, turun. Ya. Wah, ya, ternyata apa? Anggotanya ngeri nih, ya. Ya, nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut. Tapi jangan bodoh, ya. Tapi jangan bodoh. Bodoh, ini gimana? Apa lo lihat, ya? Ya, ini bangunkan singa ini, ya. Jangan, tenang, kita tenang, ya. Masa khawatir yang seperti itu. Jadi syuja'ah, punya keberanian untuk mempertahankan diri, mempertahankan agama, itu harus ada, ya. Wal karam, yang terakhir adalah al karam. Baik hati, murah hati, dermawan, mudah membantu, mudah khidmat, itu karam, masuk semua maksudnya. Ya. Karam. Dan karam ini, ya, karam ini sudah sangat luntur, ya. Sudah sangat luntur, ya, di negeri kita. Ya, di negeri kita sudah sangat luntur. Khidmat orang lain, ya, kemudian mudah care membagi, ya, itu sudah sangat luntur. Buka puasa dia beli martabak harganya 15.000 atau 20.000. Ini 15.000, 20.000, ya, ini jajan 4 hari saya. Rugi saya kasih orang, ya kan? Rugi saya kasih orang. Saya bertahan 4 hari ini untuk beli martabak ini. Jadi bagaimana caranya dia? Sembunyi-sembunyi dia masuk kamar, bahkan dia buka puasanya dalam WC dia. Ya. Ya. Nggak mau dilihat, sampai dia ngunyahnya itu pelan-pelan dia, sampai nggak terdengar suara itu. Ya. Kalau dahulu sahabat, ya, ketika dihadapkan masalah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan masalah ini di hadapan Muhajirin wal Ansar. Muhajirin wal Ansar. Ya. Sahabat-sahabat Ansar, ya, sahabat-sahabat Ansar ketika itu lebih banyak andilnya untuk jihad ketika itu. Untuk jihad ketika itu. Jadi banyak ghanimah dibagikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Padahal yang banyak andil siapa? Ansar. Ketika menghadapi seperti ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu ini sahabat Ansar ini kurang terima. Karena apa? Karena manusia. Mestinya apa dibaginya sama paling enggak. Ini enggak. Sahabat Muhajirin lebih dapat banyak. Karena ada maslahat. Maslahatnya Muhajirin dia tinggalkan anak istrinya, rumahnya ditinggalnya, ternaknya, perdagangannya ditinggalnya. Jadi mereka kurang harta, dikasih lebih banyak. Ansar kurang ini. Kelihatan wajah mereka itu lemas, tidak semangat, tidak ceria kelihatan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isyaratkan ini. Ya. Di nasihati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wahai sahabatku, tidakkah kalian itu lebih bahagia, lebih bersyukur ketika orang-orang membawa dunia, kalian datang membawa Allah dan Rasulnya? Ya. Tidakkah kalian itu bahagia, kalian bersyukur? Tidakkah kalian itu ingat dahulu kalian tidak mendapatkan hidayah, kalian diberikan Rasul agar memberikan kalian hidayah? Tidakkah kalian, disebutkan Nabi SAW nikmat yang banyak sekali. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, kalau saya itu disuruh pilih untuk berjalan, saya akan ikuti jalannya Ansar. Kalau saya disuruh pilih untuk tinggal membersamai, saya akan pilih dan tinggal membersamai sahabat-sahabat Ansar. Sahabat Ansar kita tunduk, bercucuran air mata mereka. Ya, nikmat ini diingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, ya, Nabi SAW isyaratkan bahwasanya ini harta dibagikan ke sahabat-sahabat Muhajirin. Maka kata mereka, ya Rasulullah, ambil semuanya. Yang kamu ambil lebih kami bahagia dibandingkan yang tersisa. Ya, yang diambil lebih bahagia kami dibandingkan yang tersisa. Tidak ada bakhil sama sekali mereka. Ya, dulu pembagian itu bukan apa? Bukan yang dibagikan tahu isi, martabak, megono, bukan. Ya, emas batangan itu dia kalau dikena matahari mengkilat-kilat dia. Ya, emas batangan. Unta, ya, unta 100 ekor itu dibagikan untuk orang-orang yang baru mau masuk Islam, yang mau masuk Islam, ya, Sufyan dan seterusnya, ya, Abu Sufyan dan seterusnya. Maka apa? Maka itu lihat cara berpikirnya sahabat itu. Ya Rasulullah, yang engkau ambil, ya, itu lebih kami suka, lebih kami cintai dibandingkan yang tinggal tersisa. Kalau kita kan, ya, jangan banyak-banyak, aduh, banyak-banyak diambil. Oke, ayo kita makan martabak. Ya, makan satu, selesai makan lagi, dihitung itu, ya ini berkurang 1000, berkurang 2000 sudah. Ya. Padahal kalau kita berpikir akhirat, berpikirnya orang-orang yang mengedepankan akhirat itu, ya, meskipun antum ambil semuanya, saya sisa cabenya tinggal satu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, penting antum buka puasa dapat ini, saya pahala dapat. Ya, sudah masuk apa? Masuk rekening kita sudah, pahala jelas, ya. Makanya cara berpikir itu penting, al-karam, ya. Khidmat, ya. Ya, akhi, antum kalau berpikir seperti ini, antum akan merasakan, ya Allah, ternyata apa? Ternyata memberi lebih nikmat dibandingkan diberi, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan yang di bawah, ya. Oleh karenanya ini pelajaran yang sangat bermanfaat. Kita itu harus berpikir akhirat, bukan apa-apa kita itu hitung-hitungan, khawatir kurang, khawatir ini. Kalau seperti itu kita, kapan kita akan berkembang? Kapan kita akan jadi orang? Kapan kita akan jadi sukses? Orang yang dia itu ingin sukses, dia harus punya apa? Cita-cita tinggi dia. Saya harus mampu infak, ya, kelak kalau saya jadi pengusaha, saya infak 100 juta. Ya, saya mampu, kalau mampu lagi 200 juta. Seperti itu. Bukan apa? Bukan ditumpuk saja kemudian khawatir. Ketika rame-rame berangkat pergi, kemudian apa? Tunggu-tungguan itu. Enggak ada yang mau bayar. Karena apa? Karena saya kalau bayar rugi saya. Mikir rugi ini,
untuk akhirat, ini bahaya ini. Ya, ini cacat dalam berpikir. Ya, keliru. Ya. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.